Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya. Kita mulai ya. Saya ucapkan selamat bergabung dan mengikuti mata pelatihan literasi informasi pada Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Ini di angkatan kelima ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kelima. Betul, Pak. Oke. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang mata pelatihan ini. Mata pelatihan ini disebut literasi informasi. Dan kalau tidak salah jumlah JP-nya ada 6 JP ya Bapak Ibu ya. Dan akan diberikan pada sesi ini dari pukul 15 sampai pukul 16.15. Tetapi saya tidak akan menggunakan keseluruhan waktu tersebut untuk sesi Zoom secara full ya. Jadi saya akan mungkin sesi ceramahnya hanya digunakan sampai sekitar pukul 15. Sisa waktunya bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan tugas sampai pukul 16.15. Jadi harapannya nanti setelah pukul 16.15 Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sehingga nanti setelah mata pelatihan ini selesai Bapak Ibu tidak ada beban lagi. Lalu untuk uh, untuk nilainya saya hanya akan menggunakan nilai dari penugasan kali ini dan tugas mandiri. Kemudian eh, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan nilai tambahan, Bapak Ibu bisa secara aktif ya, berperan secara aktif, baik bertanya ataupun menjawab, atau mungkin sharing. Dan kemudian mata pelatihan ini menggunakan metode andragogi, karena itu saya harap sih keaktifan Bapak Ibu ya, karena bukan saya yang satu-satunya menjadi sumber, tetapi juga bisa saja sumber itu datangnya dari Bapak Ibu semua. Hmm, Lalu apa ini? Kemudian hal yang berikutnya adalah Bapak Ibu diperbolehkan untuk misalnya mau sambil makan atau minum kopi, yang mau izin ke belakang dipersilahkan. Diharapkan kamera untuk on terus ya, karena di sini ada tim evaluasi yang akan mengawasi Bapak Ibu. Karena attitude Bapak Ibu juga menjadi penilaian, salah satu penilaian um, di diklat ini. Lalu yang kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Lalu mungkin ada beberapa peserta yang bertanya, saya lupa mengerjakan tugas atau dengan berbagai alasan. Itu kalau untuk satu dua penugasan tidak masalah ya Bapak Ibu, karena eh, di diklat di perpustas ini menggunakan sistem pembobotan dan bobot yang terbesar ada di postes. Dan kalaupun Bapak Ibu lupa absen atau tugas, itu masih masih mungkin untuk lulus. Kalaupun nilainya ada di bawah standar, standar kelulusan akan diberikan remedial. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengejar-ngejar pengajar ya, karena ada di beberapa diklat yang pesertanya apa ya, men-spam semua pengajar seperti itu. Oke, ini dari deskripsi. Dan tujuan mata pelatihan ini, setelah Bapak Ibu mengikuti mata pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan tentang literasi informasi di perpustakaan sekolah. Jadi bukan untuk membuat sebuah program atau apa namanya, atau atau bisa melakukan literasi informasi, tetapi hanya sekedar sampai Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang literasi informasi. Perkenalkan dulu, saya Haryo Nurtiar, biasa dipanggil Haryo. Saat ini saya menjadi Widya Suara di Perpustakaan Nasional. Selain itu, saya juga menjadi tutor di Prodi Kearsipan di Universitas Terbuka. Pendidikan saya tempuh di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, baik S1 dan S2.
Saya pernah menjadi pustakawan dan juga arsiparis di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan ini media sosial saya yang saya upload itu seputar dunia perpustakaan. Lalu ini buku yang sudah saya terbitkan, baru satu ya, judulnya The Secret of Library Marketing, berbahasa Indonesia. Buku ini saya tulis karena saya memang punya minat tersendiri di dunia marketing, bisnis, dan investasi. Dan kedua konsep perpustakaan dan marketing saya jadikan satu di dalam buku ini. Karena memang buku-buku tentang perpustakaan masih sangat sedikit ya yang berbahasa Indonesia. Apalagi tentang library marketing. Makanya saya buat buku ini. Dan buku ini sudah saya upload di LDK bagi Bapak Ibu yang berminat untuk untuk mendapatkan buku ini. Bapak Ibu bisa mendownloadnya secara gratis. Dan buku ini pun bebas disebarluaskan. Iya. Sampai sini mau ada yang ditanyakan mungkin mengenai peraturan kelas, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak Cukup Aman, Pak, Pak. siap. cukup aman ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, sebentar saya buka catatan dulu notes untuk buat Bapak Ibu yang memang apa ada bertanya atau menjawab untuk mendapatkan nilai tambahan. Oke, saya buka materi pada hari ini dengan sebuah pertanyaan, di mana biasanya Bapak Ibu mencari informasi. Nah, silakan raise hand Bapak Ibu. Saya pengen tahu sharing pengalaman. Ya, Ibu Saurma, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Biasanya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Diperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Saur Maleni Hutayan, SPD dari SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, yaitu kalau Bapak tahu itu daerah Belitung Timur, daerah Laskar Pelangi. Hmm, Di sini akan saya menjawab pertanyaan Bapak. Saya mencari informasi itu di perpustakaan, daerah perpustakaan. Waktu saya masih sekolah, saya sering berkunjung di perpustakaan daerah. Itu tepatnya di Kota Medan. Jadi sumber-sumber informasi yang lengkap itu biasanya yang ada di perpustakaan daerah. Kalau di perpustakaan sekolah itu agak sedikit terbatas informasinya. Apalagi di wilayah daerah kami, daerah pulau, Pak. Sangat sulit untuk mendapatkan referensi buku yang terupdate. Nah, karena di toko buku di sini tidak ada. Jadi eh, selain dari perpustakaan ya kita menggunakan em, aplikasi yang dengan menggunakan mencari di Google. Itu saja jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Saurma, luar biasa ya. Sudah akrab dengan perpustakaan sejak masih sekolah. Oke, berikutnya Bapak Aang, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Eh, Kenalkan, saya Susbian Fajar dari SMK Negeri 1 Banjar, Jawa Barat Pak. Mm-mm. Biasanya eh, saya mendapatkan informasi itu ada beberapa tempat yang biasa saya dapatkan. Mungkin salah satunya dari kecil saya biasa mendapatkan itu dari media massa. Kalau dulu zaman saya itu ada koran dan yang tabloid dan majalah yang langganan datang kadang harian gitu dikirim ke rumah, dan begitu juga ke tempat di mana saya bekerja. Kami biasa menerima surat kabar, majalah dan tabloid. Dan setelah di perpustakaan ini juga kami berlangganan majalah dengan tabloid yang biasa dipergunakan untuk koleksi perpustakaan. Dan zaman sekarang kami banyak menggunakan juga internet untuk mendapatkan informasi. Oke, sudah, Pak Aang. Tambahannya mungkin Oh ya, untuk pelatihan dan diklat-diklat seperti ini, dan oke. bisa 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 juga berbicara dengan para profesional yang mengerti eh, praktisi di bidang masing-masing, dan
organisasi dan komunitas. Baik. Oke. Dari surat kabar, tablet terbitan berseri ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berikutnya Ibu Refna, silahkan. Oh ya, terima kasih Bapak. Bapak, sebelumnya saya mau izin dulu. Tadi kan di sini peraturannya kan kita harus on cam ya Pak ya. Mhm. Mungkin sekarang saya ada masalah di kesehatan, jadi mungkin tidak bisa untuk on cam sampai full. Mohon izinnya nanti kalau tiba-tiba off cam seperti itu. Iya, tidak apa-apa Ibu. Saya sudah konfirmasi dengan Bu Monika juga. Oke. Iya. Kalau misalnya mencari informasi ini eh, sama seperti Ibu Sorma tadi bisa dari perpustakaan, tapi sekarang karena sudah dunia semakin canggih, kita juga bisa menggunakan apa teknologi. Kita bisa mencarinya dari internet, bisa juga dengan bertanya ke yang ahli di bidangnya atau melalui komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang memang di bidang tertentu yang kita cari tersebut infonya seperti itu. Tapi bisa di media sosial juga kita bisa pokoknya kita bisa memanfaatkan teknologi. Kalau offline-nya kita bisa menggunakan perpustakaan, media massa, majalah. Karena informasi itu ada di mana-mana gitu loh, Pak. Di kehidupan sehari-hari kita juga mencari informasi seperti itu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Refna. Media sosial, internet, dan juga komunitas di Ibu ya. Oke, Pak Anwar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Pak. Saya Anwar dari MTSN 10 Ciamis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Anwar. Untuk mencari informasi banyak sebetulnya, bisa dari perpustakaan aja. Saya juga sesekali lah, nggak sering sebetulnya. Karena saya tempatnya jauh dari kota, Pak. Tapi sesekali juga ke kota gitu. Perpustakaan daerah, bisa juga perpustakaan provinsi sewaktu-waktu ke sana. Atau mungkin karena sekarang zamannya digital, saya juga sering mendapatkan informasi, Pak, dari Facebook gitu. Mau tidak mau, dari Facebook itu banyak informasi gitu. Tinggal kita memilah-milah saja informasi, atau mungkin dari Instagram, karena sekarang sudah beralih lagi, atau bahkan sekarang banyak informasi itu dari TikTok. Nah, kita juga yang generasi-generasi lalu harus ikut juga gitu dengan perkembangan zaman anak muda sekarang, walaupun tidak secanggih anak-anak sekarang, tapi sesekali kita juga akan mendapatkan informasi dari berbagai media itu. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar dari media sosial ya. Iya. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Berikutnya Pak Jayantoni, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan, wabarakatuh. nama saya Jayantoni dari SD 96 Rejang Lebong. Terkait dengan pertanyaan Bapak di mana biasa mencari informasi, ini mengingatkan saya ini waktu ketika saya SMP nih Pak, saya mencari informasi itu. Nah, SMP pada saat itu informasi utama itu dari surat kabar, karena itu dipampang gitu di sekolah. Di surat kabar itu dibentang di dalam kayak lemari kaca gitu. Jadi kita bacanya di situ gitu. Itu kemudian di perpustakaan. Saya ingat betul ketika di perpustakaan ini besoknya itu mau lomba debat itu di antar kelas meeting lah gitu. Jadi cari bahannya di perpustakaan gitu. Nah, kalau sekarang untuk mencari informasi itu banyak sebenarnya, Pak. Mulai dari media massa yang baik online maupun offline gitu, yang surat kabar ataupun yang surat kabar yang basisnya online itu udah banyak gitu. Bisa kadang-kadang yang sering saya gunakan sih yang update itu ya Twitter gitu. Kemudian ikut juga beberapa pelatihan atau seminar itu bisa dapat juga informasi-informasi gitu. Karena memang biasanya yang memberikan informasi itu kredibel gitu, orang-orang profesional begitu. Kemudian juga
kita bisa juga dapat informasi dari jurnal-jurnal, Pak. Karena jurnal-jurnal kan banyak itu, apalagi ketika mau menyusun makalah atau menyusun tugas, itu biasanya kita nyari informasi di jurnal-jurnal yang memang sudah terbit di beberapa universitas begitu. Itu saja sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Jayantoni tadi dari surat kabar, dari media sosial terutama Twitter ya, yang sekarang berganti nama menjadi X. Oke. Lalu Pak Jajat, silahkan. Iya, terima kasih Pak izin menjawab. Secara garis besar untuk mencari informasi itu saya bagi dua ya Pak ya. Yang pertama media cetak, kemudian media elektronik. Kalau dulu sih ya memang seperti majalah. Kalau zaman saya kecil itu informasi ada majalah Bobo ya seperti itu dan lain-lain ya Pak. Kemudian ada kalau elektroniknya zaman saya kecil hanya ada televisi Pak. Jadi kami itu hanya mencari informasi di televisi saja. Seperti itu informasi-informasi. Kemudian sejarah saya mohon maaf Pak ya izin berkomentar bahwa saya itu tidak termasuk orang yang senang ke perpustakaan. Bahkan sampai saat ini untuk ke perpustakaan daerah Cianjur, Kabupaten Cianjur saya belum pernah sama sekali Pak. Saya mungkin lebih senangnya ke toko bukunya Pak daripada ke perpustakaan. Jadi kalau mungkin ke perpustakaan itu bagaimana ya? Saya juga bingung Pak ya. Kadang-kadang ada aturan begitu begini. Tapi kalau kalau ke toko buku kadang-kadang ada beberapa buku yang kita bisa baca di tempat begitu yang sudah dibuka dan lain-lain. Itu mungkin kalau saya Pak ya. Karena untuk mencari informasi saya hanya mencari informasi apa yang saya butuhkan saja Pak. Tidak semua saya informasi saya cari. Jadi apa yang saya butuhkan ya saya cari itu begitu. Kalau sekarang adanya media elektronik seperti kemudian ada internet ya, kemudian internet beralih ke internet, ya itu lebih mudah lagi Pak ya. Katalog pencariannya lebih mudah, kita bahkan bisa membaca online dan lain-lain dan gitu ya. Bahkan mungkin informasi itu kita bisa dapat dari YouTube. Mungkin berbeda dengan rekan-rekan yang lain, saya jarang sekali membuka Twitter Pak ya. Tapi kalau Instagram mungkin iya, tapi kalau Twitter jarang. Karena memang bagaimana menurut saya ya Twitter itu kurang terlalu senang dengan fitur beberapa fitur tersebut. Tetapi untuk paling sering ya kalau sekarang kita buka internet itu YouTube ya Pak ya. Banyak YouTube informasi-informasi bagaimana, cuman ya pemilihan pemilihan informasinya seperti apa bisa kredibel dan bisa dipercayanya itu yang mungkin dari mana sih informasi ini keluar dan lain-lain. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila Iya, yang kurang. iya luar biasa Pak Jajat. Lebih cenderung lebih senang ke toko buku daripada perpustakaan. Tidak apa-apa, karena memang salah satu sumber informasi juga toko buku bisa dijadikan salah satu sumber informasi. Iya, Karena berikutnya. sukanya komik Pak waktu itu saya Pak ya. Oh, Bacanya komik-komik dan lain-lain. Untuk buku non-fiction saya tidak terlalu senang begitu Pak. iya, iya, iya. Oke, Ibu Ulil berikutnya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi hampir sama seperti teman-teman yang lain, karena sudah memasuki usia 40, maka sumber utama belajarnya dulu adalah perpustakaan. Karena pada saat masa kecil ya, HP atau alat elektronik yang lain tidak semeriah sekarang. Jadi dulu perpustakaan adalah salah satu tempat favorit di sekolah untuk mencari informasi ataupun untuk menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kemudian setelah agak dewasa sedikit mulai berkembang dari perpustakaan saja yang hanya bisa melihat akhirnya bisa memiliki buku tersebut. Jadi informasi apa yang kita butuhkan, saya mencoba mencarinya di toko buku karena sudah mulai banyak toko buku yang ada di sekitar rumah saya gitu ya. Karena rumahnya agak di desa, hal-hal seperti itu susah dicari. Kemudian agak besar sudah mulai banyak toko buku, jadi bisa mendapatkan buku sesuai yang saya butuhkan untuk mencari informasi tersebut. Terus kemudian berkembang mencari informasinya ke kantor pos. Jadi kebetulan sekolah saya itu sebenarnya kantor pos, Pak. Jadi kalau kita mau cari apapun informasi tuh dulu di kantor pos tuh ada papan pengumuman besar di depannya gitu. Jadi papan pengumuman besar itu berisi event-event yang kegiatan yang dilaksanakan baik itu di tingkat kecamatan atau kabupaten dan lowongan pekerjaan. Jadi di situ juga banyak yang bisa kita dapatkan. Salah satunya hal-hal seperti itu. Jadi saya tahu lowongan pekerjaan kayak apa iklannya gitu. Pertamanya dulu ya di kantor pos itu saya mulai baca yang namanya lowongan pekerjaan itu ya di kantor pos itu. Kemudian setelah itu sekolah waktu SMA, karena SMA di salah satu yayasan keagamaan gitu, adanya cuma bisa perpustakaan lagi. Jadi sepertinya perpustakaan salah satu tempat yang paling menyenangkan. Kebetulan dulu perpustakaannya sangat dingin dan di bawah pohon sukun gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali ketika perpustakaan
bacaannya bagus-bagus gitu memang sangat menyenangkan. Tapi kalau sekarang beralihnya jadi ke TikTok, jadi bahkan saya mencari lowongan pekerjaan sudah di TikTok gitu, Pak. Jadi saya sering browsing apa pengumuman tes dan seterusnya itu di TikTok semua. Bahkan kadang saya cek LDK juga, saya carinya juga di TikTok kadang. Jadi di TikTok cara apa itu di TikTok gitu. Kemudian nanti kalau di TikTok tidak jelas kadang hanya menjelaskan saja. Bisa melihat di www apa gitu kan. Kemudian barulah beralih ke YouTube atau ke link tersebut begitu. Jadi lebih kompleks, semakin dewasa semakin terlihat malas karena hanya mencari intinya saja. Kalau kecil masih ingin mengetahui hampir semua, tapi kalau sudah dewasa begini seperti Pak Jaja tadi, hanya mencari fokusnya saja karena mungkin memorinya sudah ini ya, sudah limit, sudah hampir maksimal ketika diajak baca seluruhnya yang masuk juga hanya berapa persennya saja. Jadi seperti itu Pak. Tapi yang terbaru deh, TikTok sepertinya memang salah satu sarana untuk mencari informasi yang paling banyak diminati saat ini. Mungkin kalau menurut saya begitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Lil. Menarik sekali pengalamannya ya, mencari informasi dari pustakaan, lalu toko buku, kemudian kantor pos, lalu sekarang ke media sosial. Ya, memang sekarang itu perilaku masyarakat pun berubah. Memang dari yang tadinya apa-apa Google, sekarang apa-apa YouTube atau apa-apa TikTok untuk pencarian informasi ya. Memang di Amerika sendiri anak mudanya waktu ketika itu saya lupa sekarang udah dilarang atau belum TikTok itu, tetapi ketika anak mudanya mau nyari tempat makan mereka nyarinya di TikTok, tidak lagi di YouTube. Oke, berikutnya Pak Arif Wasesa. Perkenalkan, nama saya Arif Asesa dari SMK Waikananga, Pak. Di sini ya, dari sumber informasi itu yang pernah saya lakukan itu ya, yang pertama adalah bisa pencarian, bisa Google, bisa Bing, kemudian Wikipedia, sudah pernah, dan jurnal ilmiah, kemudian media sosial, kemudian apa namanya, forum diskusi seperti Kaskus atau WA, kemudian Telegram. Kemudian kalau secara offline itu bisa ke perpustakaan, kemudian arsip atau dokumen-dokumen sejarah, kemudian toko buku. Ya, toko buku itu sangat menarik ya. Kita bisa mencari buku apa saja, tinggal apa yang kita inginkan di situ. Kemudian yang terakhir museum, Pak. Ini yang saya pernah alami itu museum. Jadi informasi di situ di museum itu. Jadi kami pernah ke Museum Lubang Buaya ya. Jadi informasi apa saja yang kita perlu lihat tuh ya ada di situ kan banyak Pak, apa namanya, peperagaan di situ. Kemudian di situ kan berbanyak pengalaman lah yang kami dapat dari museum lah. Dari situ Pak. Terima kasih Pak. Sekian saya. Iya, luar biasa Pak Arif juga. Ya, Pak Arif mencari informasi di arsip, lalu di museum. Nah, menarik juga. Soal museum saya juga, tadi juga disebutkan di jurnal. Nah, menarik juga. Saya juga pernah mendapat, waktu itu saya ada sebuah pertanyaan di dalam benak saya, dan anehnya saya ketemu jawabannya di museum. Iya Pak, Ketika di itu museum lagi, Pak. Jadi semua sih di museum ya, kelihatan banget. ketika itu saya lagi jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak salah di Museum Sono Budoyo. Nah, kebetulan ada guide-nya di situ dan pertanyaan saya ada satu pertanyaan yang selama ini belum ketemu jawabannya, ternyata di situ dijelaskan oleh guide-nya dan ketemunya malah di museum ya. Ya, informasi yang lengkap itu di museum. Oke, Sejarahnya menarik kan kita sekali. bisa lihat sejarah menarik. Itu sih yang kita lupakan itu museum. Kadang untuk betul. mengajak anak-anak ke museum itu kan agak sulit sekarang, Pak. Jadi harus dikembangkan sih. Walaupun sekarang beberapa museum itu sudah sangat menarik ya. Ya, udah Seperti menarik. di mana tuh, di Museum Uang Bank Indonesia, lalu di Jogja yang museum, saya lupa, yang dekat Kaliurang ya. Saya pernah tuh. Dirgantara, Bu? Apa? Bukan. Yang dikasih air apa yang biasa di ini sama putri keraton, biasa diminum, disajikan minuman di akhirnya. Pokoknya tentang ini harta-harta keraton. Saya lupa nama museumnya.
pernah menjadi museum terbaik, salah satu museum terbaik di Asia kalau nggak salah, masuk ke museum terbaik di Asia. Bukan Bapak. Ulen Sentalu kalau nggak salah. Iya. Terus beberapa museum untuk di Benteng Frederberg juga apa sudah mulai sudah direnovasi jadi lebih baik. Jadi sekarang mulai museum-museum itu sudah tidak munculnya museum-museum yang sangat menarik desainnya segala macam dengan perpaduan teknologi. Oh, iya, itu sekilas tentang museum ya sebagai sumber informasi. Kita masuk ke Ibu Eka, silahkan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Aristi Handayani dari MTS Nurul Hikmah. Bagi saya, tempat untuk mencari informasi itu di Posyandu, karena saya sering ikut kegiatan Posyandu, di mana ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita diedukasi bagaimana pencegahan stunting dan pentingnya memantau tumbuh kembang anak, Pak. Iya, itu saja. Iya, Posyandu juga bisa menjadi tempat sumber informasi. Dan terkait hal-hal tersebut, literasi informasi itu juga kaitannya dengan kita mengenali kebutuhan informasi dan kita tahu carinya di mana. Seperti Bu Eka, ketika mencari informasi tentang ibu dan anak bisa ke Posyandu karena di sana ada kader-kader dan mungkin beberapa kali mungkin ada kunjungan dari dokter ya, biasanya suka ada dokter. Iya, Oke. Pak. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya Ibu Sopiatun, silahkan. Baik, Bapak, terima kasih waktunya. Kalau saya Sofiatun dari SMA Negeri 1 Rangsang, Kepulauan Meranti. Saya adalah guru yang termasuk berada di pulau, kemudian jauh dari kabupaten. Jadi kalau untuk mencari informasinya kami melalui media saja, Bapak. Kalau perpustakaan hanya ada perpustakaan sekolah. Kalaupun kata ibu-ibu sebelumnya beliau-beliau mencarinya lewat IG, kemudian ada TikTok. Kalau kami jarang Bapak, karena jaringan itu tidak mendukung untuk melihat itu. Kalaupun kami mencari yang seperti itu, kami bisa dulu gitu. Kalau udah sampai rumah ya udah gitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sopiatun. Ya mungkin kalau karena keterbatasan sinyal ya. Dan mungkin Ibu Sopiatun bisa message ke kirim pesan di chat terutama ke bagian evaluasi untuk mungkin agar bisa mengikuti diklat ini dengan baik. Khawatir sinyalnya terganggu masalah sinyal bisa off cam dulu ya Ibu, karena memang keterbatasan sinyal. Jadi tapi jangan lupa untuk chat bagian evaluasi ya Ibu. Oke, terima kasih semuanya nih. Jadi ada yang kalau mencari informasi ada yang di perpustakaan, ada yang di media penyiaran televisi, ada yang di media cetak seperti koran, surat kabar, terbitan berkala, lalu ada di museum, ada di arsip, kemudian di toko buku. Nah, terkait toko buku ini memang kadang entah kenapa meskipun fasilitas sepertinya lebih baik perpustakaan ya untuk perpustakaan-perpustakaan sekarang, tetapi entah kenapa baca di toko buku juga kadang lebih menarik. Kalau yang saya lihat mungkin lebih kepada satu buku-bukunya itu karena toko buku ya, dia kan mereka orientasinya profit. Jadi buku-buku yang ada di sana adalah memang buku-buku yang diminati oleh pasar. Jadi ketika kita ke sana banyak sekali buku-buku menarik. Mungkin misalnya dan buku-buku rekreasi semacam novel dan komik juga banyak. Berbeda dengan perpustakaan. Meskipun sekarang perpustakaan sudah mulai berbenah diri ya.
Banyak perpustakaan yang menonjolkan sisi rekreasinya, bukan hanya dari koleksi tetapi dari fasilitas. Jadi harapannya orang datang dulu, entah nantinya baca atau tidak itu bisa pelan-pelan. Itu jadi dari sisi kebijakan koleksinya, kalau toko buku benar-benar yang diperhatikan perhatikan itu yang memang diminati oleh masyarakat. Dan yang berikutnya juga mereka dapat lebih mudah untuk menghadirkan buku-buku yang memang diminati masyarakat karena satu mereka kan memang menjual ya buku-buku tersebut dan kalaupun tidak laku akan diganti lagi. Jadi dari sisi anggaran tidak terlalu terbebani, berbeda dengan perpustakaan yang tentu ada batasan berupa anggaran. Kemudian tadi juga sumber informasi lain juga disebutkan mesin pencari, lalu juga media sosial, dan kalau yang sekarang adalah AI. Saya sekarang ini mulai menggunakan AI untuk misalnya saya ada buku format PDF e-book atau misalnya jurnal. Saya tidak perlu membaca keseluruhan jurnal tersebut. Tadi kan dari Bapak Ibu ada yang bilang kalau butuh informasi ya fokus ke tidak perlu misalnya tidak perlu membaca satu buku tersebut. Nah, AI mendukung itu. Jadi saya tinggal bertanya ke AI terkait dengan misalnya jurnalnya. Saya misalnya tanya ringkasan dari file tersebut apa namanya, jurnal tersebut apa, dia suruh buatkan ringkasannya. Lalu saya tinggal tanya, bisa langsung bertanya metodologinya apa, lalu hasilnya bagaimana, bisa langsung bertanya tentang jurnal tersebut tanpa harus membaca keseluruhan jurnal. Dan itu sangat mempermudah ketika misalnya kita mau menulis secara ilmiah misalnya. Dan untuk perpustakaan konvensional sendiri, saya mengunjungi perpustakaan konvensional kebetulan saya hanya untuk bekerja, tidak jarang sekali untuk mencari informasi datang ke perpustakaan konvensional. Tetapi saya biasanya datang kalau perpustakaan tetap saya kunjungi, tetapi yang saya kunjungi bukan perpustakaan konvensional. Saya kebetulan menjadi anggota perpustakaan Storytel yang sepenuhnya digital. Setiap berangkat kerja, kebetulan saya naik kereta ya, saya mendengarkan audiobook dari sana karena banyak sekali buku-buku yang ada di sana. Oh ya, Pak Otong ya, mau sudah raise hand. Silakan Pak Otong. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Kalau untuk saya dulu mencari informasi itu, ingat dulu waktu kecil itu ke Abah, Pak, itu atau kakek, di mana kakek ini sangat senang sekali dulu mendengarkan radio, apalagi kalau ada yang namanya dongeng. Di daerah saya, khususnya di Kuningan, Jawa Barat itu ada dongeng Mang Jaya. Nah, saya banyak sekali dapat informasi dari sana, terutama untuk yang sekarang di daerah saya di Cibingbin, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini, justru anak-anak lebih susah mempelajari bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia, Pak. Nah, setelah saya selidiki atau saya rasakan, wah betul kalau memang jarang istilahnya mendengarkan cerita-cerita Sunda, saya sendiri bisa hafal kosakata bahasa Sunda itu ya dari dongeng Mang Jaya waktu itu. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, memang betul sekali karena storytelling ya. Storytelling itu merupakan salah satu cara paling efektif dalam menyampaikan informasi. Karena kita senang dengerin cerita, jadi memang tidak hanya ketika untuk penyampaian informasi, untuk berjualan saja lebih enak pakai storytelling. Untuk promosi lebih enak pakai storytelling. Jadi memang itu salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi dengan cara storytelling. Oke, terima kasih untuk sharingnya Pak Otong. Ya Pak, bagus, silakan. Baik, terima kasih Pak Haryo. Mohon izin makin banyak saya mendengar cerita kisah dari teman-teman.
makin ini juga ya, makin terinspirasi juga. Begitu. Saya sebenarnya sangat beruntung, merasa sangat beruntung kita adalah generasi yang lahir antara tahun 70-an sampai 80-an begitu ya. Karena mengalami transisi, Pak, begitu. Dari tadi Pak Otong bercerita mendapatkan informasi dari tradisi lisan, yaitu adalah sebuah kearifan lokal bagi kita semua begitu, masyarakat Nusantara, sampai ke literasi yang berbentuk cetak maupun non cetak begitu. Ini yang menurut saya mungkin generasi Z atau generasi Alpha ini mungkin tidak merasakan hal yang seperti ini begitu. Dan tadi kita juga merasakan transisi perpustakaan, merasakan perpustakaan yang seperti apa dulu dan perpustakaan seperti apa sekarang. Kita mencari buku yang dulu kita betul-betul harus cari, bahkan ke toko bukunya begitu ya. Seperti kalau kata Tan Malaka kan seperti itu. Eh, Kehidupan tidak akan merasa sepi jika di sana ada toko buku begitu ya. Tapi yang ironi sekarang, toko buku itu banyak yang tutup, Pak, betul ya. Loh, kenapa tutup? Ya, karena satu tadi minat baca itu sekarang bergeser, satu itu. Yang kedua, makin maraknya juga buku yang tersebar secara eh, digital. Ini buat saya, satu sisi ini sangat beruntung bagi saya sebagai konsumen, tapi sisi lain motivasi produktivitas menulis ya yang saya rasa agak-agak Kurang ya. mungkin akan berapa kurang. Kecuali kalau misalnya seperti Pak Haryo, saya sudah mewakafkan buku saya untuk bisa dikonsumsi secara publik begitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Semoga menjadi, insya Allah akan menjadi amal jariah kan begitu ya. Nah, ini eh, ini yang saya rasakan, Pak. Nah, saya sendiri eh, eh, pernah, bukan pernah sih ya. Memang yang namanya perpustakaan itu menjadi sebuah tempat bermain sebenarnya dalam tanda kutip, Pak ya, tempat bermain karena waktu SMA karena mencari tempat yang untuk menyendiri itu susah begitu ya. Salah satunya adalah perpustakaan. Artinya ini saya mengatakan bahwa perpustakaan itu sepi begitu ya. Itu dulu begitu ya. Itu dulu sampai akhirnya PPL saya juga waktu saya PLP saya kembali ke sekolah saya yang dulu begitu, alumni. Di sana saya mensosialisasikan ini, Pak, kalau zaman itu tahun 2010-an lagi rame-ramenya Enkarta mungkin ya. Wah, nah Enkarta itu kan ada kita bisa main ke tempat bersejarah di mana gitu ya, cuma offline begitu. Nah, di sana kayak ingin berusaha eh, apa namanya merubah. Waktu dulu saya sekolah di MAN 1 Bandung agar perpustakaan itu menjadi sebuah ruang multimedia begitu. Nah, makin ke sini saya menemukan banyak perpustakaan-perpustakaan yang makin modern dan berubah paradigmanya. Betul tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di materi sebelumnya bahwa mencari literasi di lingkungan perpustakaan sekarang bukan hanya lewat buku saja begitu, tapi di sana juga menjadi wadah di mana literasi bisa dicari lewat digital, lewat media sosial. Tapi jangan lupa juga yang namanya buku cetak, menurut saya itu nggak bisa lepas begitu. Itu tetap harus ada. Termasuk tadi Pak Harjo betul ya. Saya juga ketika di Spotify itu sering denger audiobook ya, suka ada yang bacain gitu. Kita sambil di kereta, sambil di jalan, gitu. Itu ngedengerin aja. Kadang itu biar saya tibra juga untuk tidur gitu ya. Kadang seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah apa yang namanya ya? Sebuah apa namanya? Yang paling menurut saya gitu ya, paling bisa mengisi waktu luang begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya, apa yang diutarakan oleh Pak Bagus. Iya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, di era sekarang ini ada beberapa literasi yang memang diperlukan untuk bisa bertahan. Yang pertama ada digital literasi. Ini saya mungkin hanya menyebutkan 6, sebenarnya masih ada banyak ya. Cuma memang yang paling disorot ini sih. Yang pertama digital literasi. Digital literasi kebanyakan di era sekarang, kebanyakan orang sudah cukup kemampuan atau literasi digitalnya ya. Jadi terbukti misalnya nih Bapak Ibu sudah mampu menggunakan Zoom di handphonenya sudah smartphone ya, sudah pintar. Jadi apalagi anak-anak sekarang itu mereka seperti lahir di era digital, langsung terekspos dengan yang namanya internet dan digital. Lalu yang berikutnya ada financial literacy. Sayangnya untuk financial literacy masih sangat minim, terutama untuk orang Indonesia. Lihat dari korban-korban pinjol dan judi online, itu banyak sekali. Kemudian yang
punya tabungan, masyarakat yang belum terakses dengan perbankan juga banyak. Kemudian health literacy ini juga sudah mulai meningkat ya, literasi kesehatan di masyarakat. Kita bisa lihat banyaknya influencer-influencer kesehatan, banyaknya sekarang kita dengan mudah melihat orang lari-lari, naik sepeda di jalan-jalan tuh, atau sekedar berjalan kaki pagi-pagi. Meskipun tempat olahraga semakin terbatas, misalnya seperti lapangan ya, dulu kan lapangan banyak, mudah sekali ditemukan. Tetapi sekarang lapangan berkurang, tetapi yang olahraga bertambah. Kemudian media literasi ini terkait dengan media dari penyampaian informasi, media termasuk media massa, bagaimana mengenali apakah berita itu hoax atau bukan, kualitas sumber medianya seperti apa, ada apa di balik berita seperti itu. Kemudian information literacy yang akan kita pelajari pada hari ini. Lalu yang keenam, memang tidak ada tulisan literasi di sini, tetapi ini membahas merupakan kemampuan yang cukup penting di era sekarang, yaitu critical thinking dan problem solving skills. Oke, sayangnya ketika seseorang mendapatkan suatu berita, misalnya di WhatsApp group, kurang menggunakan kemampuan critical thinking-nya. Kadang tidak sabar, langsung tersulut hanya mendengar judul yang katanya clickbait ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa literasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu literasi? Apa literasi itu sendiri? Jadi, literasi itu apa sih? Sebelum kita masuk ke dalam literasi informasi. Nah, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Iya, Pak Otong, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Sepengetahuan saya, literasi itu ketika orang mendengar literasi pasti langsung dengan kata membaca. Seperti halnya yang sekarang dalam rapot mutu, literasi adalah membaca, numerasi adalah menghitung, seperti itu. Tetapi kalau dijabarkan secara sederhana, literasi adalah kemampuan untuk menangkap informasi yang disampaikan. Itu barangkali Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Otong. Lalu Pak Eko, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Literasi ini sekarang sedang banyak sekali dibicarakan di kalangan pendidik. Ya, karena Indonesia ini literasinya katanya masih sangat minim. Saya coba menjelaskan sedikit Pak, literasi semenangkat saya dari apa yang tadi Bapak keluarkan. Literasi itu kemampuan menangkap informasi tidak hanya dalam membaca, tapi dalam melihat, kemudian mendengar, juga dalam berhitung juga masuk dalam literasi. Ketika kita menonton sebuah video, kita dapat menangkap informasi, itu juga bisa dikatakan informasi atau literasi maksud saya. Itu saja Pak yang dapat saya tangkap dari penjelasan tadi. Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Eko. Lalu Ibu Dian, silahkan. Baik Pak, kalau menurut saya literasi itu tidak hanya sekedar kegiatan membaca atau menulis saja, tapi itu lebih sebagai suatu keterampilan dari seseorang, di mana dia itu mampu tidak hanya memahami, tetapi juga memproses, bahkan menganalisis, atau mungkin juga bisa menginterpretasikan sebuah informasi. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Lalu Ibu Tiana, silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Saya Tiana Ratri dari SD Negeri Bening Bantul. Literasi menurut saya itu memang kalau dari bahasa itu kan memang membaca dan menulis. Tetapi bisa dijabarkan secara lebih luas, yaitu bisa bagaimana mencari informasi, menerima informasi, bahkan keterampilan anak dalam keterampilan kita dalam
menyampaikan pendapat, menulis sesuatu apa yang kita pikirkan, menceritakan kembali, itu juga termasuk dalam mungkin itu Bapak dari saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berikutnya Bapak Muhammad Aulia Rahman, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya literasi itu kan sangat identik atau sangat dekat dengan bahasa Indonesia ya Pak. Nah, dari bahasa Indonesia itu kan ada namanya 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, yang paling umum kan yang diketahui itu tentang membaca dan menulis. Nah, dalam hal membaca dan menulis itu, terutama dalam memahami informasi Pak, kita harus jangan hanya bisa membaca tapi harus bisa memahami informasi yang tersembunyi, critical thinking dalam suatu teks atau narasi yang diberikan Pak. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Aulia. Lalu Bapak Jayantoni, silahkan. Halo, bisa dengar Pak ya? Ya. Nah, kalau literasi yang sering kami ketahui yaitu memang kemampuan membaca, menulis, kemudian memahami bacaan, selanjutnya juga bisa juga mengungkapkan kembali hasil bacaan atau hasil yang diperoleh itu kepada orang lain dengan berbagai cara gitu. Mungkin ada yang menulis, ada yang berbicara langsung, mungkin ada yang menggunakan gambar gitu. Itu literasi yang dapat saya pahami sih dari modul gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Berikutnya Bapak Anwar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, literasi itu proses pencarian informasi, baik itu melalui membaca dengan melihat tentu saja, dan juga melalui mendengarkan. Tadi ada proses mendengarkan juga mendapatkan informasi. Kemudian proses menyampaikan informasi yang sudah didapat dari tadi membaca ataupun mendengarkan, baik itu informasinya disampaikan melalui tulisan ataupun disampaikan melalui berbicara. Tadi dengan adanya storytelling itu menjadi menarik, itu salah satu proses juga mentransfer informasi yang telah kita dapatkan. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anwar. Lalu Ibu PS Wulandari ya. Iya Pak, dengan bulan saya. Ya, Terkait silakan. informasi, sepengetahuan saya dulu di sekitar era 90-an digaungkan oleh pemerintah untuk mengentaskan buta aksara. Namun mungkin karena sekarang sudah di era 2000-an ya, literasi mengalami perluasan makna, tidak hanya membaca dan menulis saja, tapi juga bagaimana mengamati, menyimak, berbicara, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk kaitannya mengolah informasi dengan baik. Apalagi saat ini kita juga berada di era teknologi, di mana disrupsi atau gempuran informasi itu kian bertebaran di jejaring internet. Sehingga dengan kemudahan teknologi tersebut membuat kita untuk berpikir secara kritis. Jadi informasi yang didapat itu perlu difilter atau disaring sebelum sharing, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Wulandari. Lalu Ibu Saurma, silahkan. Mohon maaf Ibu, di-unmute dulu. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya akan memaparkan apa itu literasi. Literasi itu adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, seperti membaca, menulis, menyimak, dan tunggu Pak. Ada telepon Pak. Oh iya. Maaf. Ya, Oke, ya. Ya, menurut saya literasi itu adalah suatu kemampuan berbahasa seseorang dalam berkomunikasi seperti membaca, menulis, menyimak, untuk mengelola saat melakukan proses kegiatan, Pak. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Saurma. Lalu Pak Maksus, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Oke, kalau menurut saya literasi itu adalah sebuah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Sehingga literasi itu lebih banyak bisa diaplikasikan. Contohnya misalkan Pak, kita di literasi digital. Berarti kemampuan untuk menggunakan teknologi. Memahami teknologi itu buat apa aja.
ya kan? Kayak misalkan menyebar informasi, itu juga menggunakan teknologi. Setelah itu menganalisisnya buat apa saja sih digital teknologi ini, digital ini, misalkan untuk pemasaran, ya kan, terus untuk hosting, untuk promosi, untuk penyebaran berita. Setelah itu ada evaluasi. Nah, di sini tahap evaluasi yang kadang orang Indonesia itu kurang mampu Pak ya, antara membedakan informasi yang benar atau yang salah. Nah, mungkin penalarannya seperti ini Pak, kalau menurut saya literasi. Nah, contoh lain seperti literasi finansial, di mana kita bisa memahami keuangan itu seperti apa, lalu kita menganalisis kebutuhan yang lebih dibutuhkan apa, setelah itu kita melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, terhadap keuangan. Jadi, kalau menurut saya bahasa literasi itu umum dan bisa digunakan di mana saja, tergantung pada objek yang akan digunakannya. Terima kasih Pak atas Oke, waktunya. baik. Terima kasih Pak Maksus. Berikutnya Ibu Sinta, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Sinta Agustina dari SMP 1 Atap Dalam, Provinsi Riau. Jadi pemahaman saya mengenai literasi itu tidak hanya sebatas kita memperoleh, tapi juga memperoleh, kemudian memperoleh, memahami, kemudian mengolah informasi, setelah itu menggunakan informasi itu, dan dilanjutkan dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan kembali informasi yang kita dapat. Begitu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Agustina. Iya. Jadi apa itu literasi informasi? Jadi apa itu literasi? Iya, jadi literasi adalah kita bisa sederhanakan menjadi sebuah kompetensi. Artinya apa? Kemampuan kita memahami, mampu menjelaskan, memaknai, bahkan bisa mengevaluasi, lalu mengaplikasikan suatu objek, suatu bidang di dalam kehidupan kita. Jadi literasi itu objeknya bisa macam-macam. Kalau pada sesi kita ini objeknya adalah informasi, maka itu disebut literasi informasi. Lalu literasi informasi itu sendiri apa? Literasi informasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali kebutuhan informasinya, mencari informasi, lalu mengevaluasi baik informasinya maupun sumber informasinya, lalu juga menggunakan informasi yang sudah didapatkan tersebut. Jadi kalau tadi informasi finansial, dia mampu mengerti tentang dunia finansial, kemudian cara menggunakan produk-produk finansial, juga menggunakan produk-produk tersebut, lalu juga bahkan dari sisi keamanannya, tahu bagaimana membentengi dirinya sendiri dari ancaman-ancaman finansial misalnya. Sama seperti literasi informasi, tahu bagaimana kita membentengi diri kita dari ancaman-ancaman dalam hal informasi misalnya seperti informasi hoax, kemudian kebocoran data, privasi, hal-hal demikian. Nah, lalu literasi informasi itu sebenarnya ada di mana sih? Literasi informasi, literasi ada di mana-mana. Karena objek dari literasi informasi adalah informasi. Dan informasi ada di mana-mana. Oleh karena itu, literasi informasi tentu sebenarnya ada di mana-mana. Yang pertama di perpustakaan. Di perpustakaan ini tempatnya sumber informasi. Jadi pasti literasi informasi ada di sini juga. Bagaimana seseorang bisa mencari buku, mencari koleksi di perpustakaan, misalnya melalui katalog, misalnya seperti itu. Kemudian dari sisi pustakawan sendiri, pustakawan seharusnya memiliki kemampuan atau memiliki literasi informasi yang lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dan karena itu juga seharusnya seorang pustakawan atau pengelola perpustakaan mampu membentengi dirinya sendiri dari
informasi atau dari hoax ya, informasi yang sifatnya hoax. Mungkin terpapar iya, karena memang sulit untuk menghindari paparan informasi, tetapi tidak ikut serta dalam menyebarluaskannya. Dan di perpustakaan, kalau di perpustakaan perguruan tinggi atau perpustakaan umum, biasanya suka ada tuh namanya layanan rujukan. Nah, layanan rujukan yang bertugas di layanan rujukan itu biasa disebut pustakaan reference. Nah, pustakaan reference ini memiliki kemampuan literasi informasi yang yang bisa untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemustaka. Nah, informasi jika kita misalnya ke perpustakaan umum atau perguruan tinggi, ketika kita minta informasi, informasi itu bisa didapatkan bukan hanya dari koleksi perpustakaan, tetapi juga dari luar. Misalnya si pustakawan mencari melalui Google atau melalui media sosial atau melalui jurnal-jurnal ilmiah. Untuk itu biasanya pustakawan rujukan perlu dilengkapi dengan peralatan seperti internet dan juga komputer ya minimal seperti itu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Meskipun demikian, karena kemampuan literasi informasinya lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya, informasi yang didapatkan pun lebih berkualitas. Seharusnya demikian ya. Lebih berkualitas dibandingkan kalau kita mencari langsung dari Google. Oke, lalu setelah itu tadi di perpustakaan. Selain di perpustakaan di mana? Ada di dunia pendidikan. Ini sudah pasti. Anak-anak, siswa-siswa itu kan suka dapat tugas. Mungkin kalau sekarang dulu mungkin saya jarang ya dapat tugas makalah ya waktu saya sekolah dulu. Mungkin kalau anak sekarang sudah mulai banyak ya tugas-tugas makalah. Nah, mereka bisa mencari bahan-bahan, mengerjakan tugas-tugasnya, bisa menggunakan internet, tetapi tidak begitu saja penggunaan internetnya. Bisa dengan strategi-strategi tertentu, dengan kemampuan literasi informasi. Tidak hanya di dunia anak-anak sekolah, tapi juga di perguruan tinggi juga. Itu sebabnya si pustakawan atau pengelola perpustakaan juga perlu mengambil peran untuk memberikan bimbingan pemustaka, untuk memberikan semacam pelatihan untuk mereka bisa menggunakan atau mencari dan mengevaluasi informasi-informasi yang sudah mereka dapatkan. Jadi bisa mendapatkan informasi yang memang berkualitas ya. Lalu di tempat kerja. Kalau di tempat kerja itu juga literasi informasi juga bisa ada di sana meskipun tidak terlalu advance ya. Mungkin seputar pertanyaan sekedar untuk terkait dengan pekerjaan atau mungkin pertanyaan informasi-informasi yang sifatnya rekreasional, misalnya untuk sekedar bergosip, seperti itu. Kemudian dunia media dan jurnalisme ini sudah pasti menggunakan literasi informasi. Wartawan mau menulis berita, biasanya kalau saya dengar dari teman-teman saya yang pernah kerja di surat kabar dulu atau televisi, biasanya kalau wartawan, kalau di surat kabar, ketika mereka mau menulis berita, mereka suka ke perpustakaan, minta data ke perpustakaan. Biasanya si pustakawannya menyediakan data, si wartawannya mengemas dari data-data tersebut digabungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Lalu juga di era media sosial sekarang ini banyak sekali influencer, lalu influencer-influencer atau konten kreator mengemas ulang. Ketika seorang influencer atau konten kreator misalnya mereview sebuah handphone misalnya, tentu mereka research dulu.
tentang dari spesifikasi atau kualitasnya. Dari hasil riset itu menggunakan literasi informasi. Karena mereka harus mencari data-data tentang misalnya data-data yang tentang handphone yang sedang mau direview. Lalu juga tentu mereka membutuhkan informasi yang terpercaya. Lalu pengambilan keputusan publik. Nah, pemerintah ketika melakukan atau membuat kebijakan atau ketika mengeluarkan keputusan juga biasanya ada timnya sendiri. Nah, timnya tersendiri juga membutuhkan kemampuan literasi informasi untuk untuk membuat sebuah kebijakan yang memang sesuai ya. Kalau meskipun banyak juga pada ujungnya kebijakan-kebijakan itu yang memang menurut masyarakat kebijakan yang buruk misalnya. Meskipun kadang-kadang hanya kesalahpahaman. Lalu juga untuk penelitian ini sudah pasti. Para peneliti ini membutuhkan informasi ya dalam penelitiannya. Kemudian ekonomi dan bisnis. Ketika misalnya seorang investor ingin membeli sebuah saham, tentu dia akan mencari informasi tentang perusahaan yang akan dia beli sahamnya. Lalu di kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita juga sering menggunakan kemampuan literasi informasi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini ibu-ibu yang mencari resep masakan menggunakan literasi informasi untuk mencari resep masakan. Kalau dulu mungkin ke Cookpad ya. Lalu sekarang ke YouTube, banyak sekali di YouTube. Dan dari sana juga ibu-ibu sudah tahu nih channel-channel atau konten kreator mana yang cocok masakannya. Misalnya ada ibu-ibu yang cocok dengan resepnya Chef Devina misalnya, selalu berhasil. Tapi kalau chef ini kok enggak gitu kan, kadang-kadang ada cocok-cocokan. Itu juga secara tidak langsung, ibu-ibu itu juga menggunakan kemampuan literasi informasinya, misalnya mengevaluasi. Itu kan ada proses evaluasi ya, dari misalnya tadi lihat dari YouTube channel dalam hal masak-memasak. Nah itu kira-kira selain dari sini, dari 9 ini, ada lagi nggak yang penggunaan literasi informasi? Bisa misalnya sharing tentang Bapak Ibu ketika menggunakan kemampuan literasi informasi. Belum kepikiran ya? Oke. Tadi situs bersejarah, Pak. Oh iya, tadi museum ya. Ya. Betul-betul, Pak Jayantoni ya. Oke. Dari situs bersejarah, lalu juga dari museum seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kegiatan literasi informasi biasanya sangat lekat dengan namanya perpustakaan. Nah, kegiatan literasi informasi di perpustakaan secara umum ya, saya belum masuk ke perpustakaan sekolah. Atau kegiatan literasi informasi di perpustakaan itu umumnya ada yang ini ada 8 kegiatan pada umumnya, tapi bisa juga ditambah karena ini tergantung kondisi dan kreativitas masing-masing pustakawannya. Yang pertama ada pelatihan dan workshop. Nah, biasanya perpustakaan bisa mengadakan pelatihan untuk literasi informasi, pelatihan penelusuran informasi juga bisa. Pelatihan penggunaan jurnal ilmiah seperti itu. Kemudian literasi informasi digunakan di dalam layanan rujukan atau layanan referensi yang tadi saya jelaskan bahwa ada di perpustakaan namanya layanan referensi. Itu untuk kita kalau butuh informasi bisa tanya informasi apapun. Kalaupun tidak bisa langsung diketahui, biasanya si pustakawan akan minta waktu untuk mencarikannya. Karena biasanya kalau jam terbangnya tinggi, si pustakawan sudah tahu informasi yang diminta itu harus mencarinya di mana. Sama seperti misalnya kita mau cari
ulasan tentang ponsel ketika kita mau beli ponsel. Tentu biasanya yang dicari umumnya ya ke YouTube ya, atau di TikTok juga kadang-kadang ada. Lalu ketika ada yang membutuhkan, misalnya dia spesifik, dia seorang peneliti mau mencari untuk mau menulis bahan-bahan literatur di bab 2 ya, untuk tinjauan literaturnya untuk di bab 2 penelitiannya, dia akan minta ke pustakawan rujukan untuk dicarikan artikel. Dan karena itu untuk penelitian, biasanya si pustakawan rujukan akan mencarinya di jurnal-jurnal atau buku, jurnal-jurnal ilmiah. Dan biasanya dicarikan yang lebih up to date, 3 tahun ke belakang mungkin. Kemudian bisa untuk misalnya umpan balik pada pemustaka. Artinya gini, pemustakanya memberikan kotak saran. Nah, memberikan saran melalui kotak saran atau melalui online. Nah, pemustaka ini bisa dari umpan balik ini bisa menjadi untuk peningkatan layanan rujukan atau peningkatan literasi informasi di perpustakaan. Lalu berkolaborasi dengan institusi pendidikan, misalnya menerima mahasiswa magang untuk terutama untuk layanan reference, atau bisa juga mengundang dosen ilmu perpustakaan untuk mengisi pelatihan literasi informasi. Kemudian perpustakaan juga perlu mempromosikan tentang kemampuan literasi informasi. Lalu mengkurasi konten, artinya konten-konten atau konten ini dalam artian bukan hanya di media sosial. Konten ini dalam artian juga koleksi perpustakaan. Jadi koleksi perpustakaan dikurasi, lalu bisa dibuatkan semacam Pathfinder atau daftar koleksi tentang subjek-subjek tertentu. Jadi bisa tahu nih, oh kalau subjek biologi ada koleksi ini loh di perpustakaan, seperti itu. Tapi bisa juga dalam bentuk konten ya, dalam bentuk konten media sosial. Ya, ada yang raisen, Pak Aang silahkan. Sebelum jauh Pak, ini apakah yang nomor 4 ini sama dengan studi banding, Mbak? Kolaborasi dengan institusi pendidikan. Itu salah satunya, Bapak. Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi bisa saja kita mengundang dari dosen, misalnya kita mengundang untuk jadi narasumber, atau kita juga bisa membawa siswa kita misalnya untuk ke kampus, apalagi kampus tersebut punya jurusan ilmu perpustakaan. Nah, kita bisa misalnya meminta mereka untuk memberikan pelatihan atau memberikan semacam semacam pengetahuan tentang literasi informasi. Iya. Ya. Kalau di kami Pak di SMK yang kejuruan sekarang namanya menjadi kunjungan industri Pak. Di mana siswa kejuruan ini berkunjung ke suatu tempat dunia usaha ataupun lembaga, dan kita mendapatkan itu termasuk apa Pak ke dalam literasi informasi, mendengarkan, mendapatkan informasi baru. Bisa juga, itu juga bisa. Jadi bisa dapat bayangan ya nanti kira-kira kira-kira kalau ini untuk kaitannya dengan karir ya, kira-kira nanti bisa berkarir di mana. Itu juga bisa termasuk merupakan salah satu kegiatannya ya. Jadi untuk mendapatkan informasi. Oke, kemudian ada program penelitian, misalnya ini berkolaborasi, misalnya di perpustakaan berkolaborasi dengan pemustakanya atau dengan peneliti. Jadi si pustakawan menyuplai data ke peneliti. Lalu ada juga pemberdayaan komunitas. Tadi kalau tidak salah ada yang menyebutkan mengenai komunitas ya, merangkul mereka untuk memberikan sosialisasi terkait hoax misalnya, terkait cyber security, terkait hak cipta,
terkait hal-hal tentang literasi informasi, cara mencari informasi seperti itu. Berikutnya adalah penerapan literasi informasi untuk online. Yang pertama, ada biasanya pelatihan atau cara teknik khusus dalam menggunakan mesin pencari. Kebanyakan orang menggunakan mesin pencari hanya menggunakan fitur sederhana saja. Padahal kita bisa mengeksplor lebih jauh lagi menggunakan fitur pencarian canggih atau pencarian lanjutan. Kemudian ketika kita melihat suatu berita, kita bisa juga mengevaluasi kredibilitas sumbernya. Apakah sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Lalu biasakan menggunakan situs web dan basis data terpercaya. Meskipun tidak bisa 100% dipercaya, tetapi tingkat kepercayaannya lebih tinggi dibandingkan website-website pada yang lainnya. Lalu kita juga perlu memahami etika dalam etika ketika sedang online ya. Misalnya ini termasuk media sosial, WhatsApp. Jadi jangan ketika menerima berita kita langsung forward ke kontak kita misalnya, dapat berita melalui WhatsApp seperti kemarin yang heboh masalah ini yang undangan dari WhatsApp ya atau Telegram. Diklik nggak taunya itu bentuknya phishing ya. Nah, itu hati-hati seperti itu. Lalu ketika mengutip misalnya perlu dicantumkan sumbernya. Lalu kita juga literasi informasi bisa digunakan untuk melakukan penelitian online yang lebih mendalam. Kemudian bisa untuk literasi informasi juga cakupannya dalam hal pengelolaan informasi digital. Misalnya misalnya kita mengelola file-file di komputer kita seperti apa, lalu penggunaan reference manager seperti Zotero atau juga Mendeley misalnya. Lalu kita bisa mempelajari atau mempelajari tentang keamanan dan privasi online. Bagaimana untuk meminimalisir supaya data kita tidak kecurian. Kemudian kita juga memanfaatkan media sosial seperti tadi yang sudah ada dari Bapak Ibu yang menyebutkan mencari informasi melalui TikTok. Nah, itu juga bisa pemanfaatan media sosial. Atau banyak juga orang-orang yang mendapatkan skill baru hanya belajar dari YouTube misalnya, itu juga bisa. Lalu selalu gunakan kemampuan critical thinking kita agar tidak mudah terjebak baik dari penipuan atau terjebak informasi palsu. Lalu bagaimana kegiatan literasi informasi untuk diterapkan di sekolah? Bisa saja dengan cara mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Jadi lalu juga memberikan pengajaran keterampilan kepada siswa-siswa. Jadi pas ketika masa MPLS ya biasanya bisa diberikan. Lalu juga mengajari siswa-siswa bagaimana mengevaluasi sumber informasi, kemudian bekerja sama dengan guru untuk mengembangkan keterampilan kritis dan analitis, lalu juga kita memberikan edukasi seputar teknologi dan alat digital. Dan kita bisa melakukan proyek penelitian misalnya dengan kolaborasi dengan para siswa dan guru yang lain. Lalu juga tadi kerjasama antara sekolah atau guru dengan pustakawannya. Dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL ya. Nah, kita masuk ke literasi informasi di perpustakaan sekolah. Pihak perpustakaan bisa memberikan pengajaran atau pelatihan atau memberikan pengetahuan seputar bagaimana mencari informasi, lalu juga bagaimana mengevaluasi dan memahami sumber informasi, membantu penelitian siswa, lalu membimbing individu dalam mencari informasi, kemudian
menyediakan akses ke sumber informasi misalnya berupa koleksi, berupa perpustakaan digital, berupa jurnal-jurnal ilmiah. Lalu juga kita bisa mengembangkan koleksi yang relevan dengan kebutuhan pemustaka kita, baik guru, siswa maupun staf-staf yang lain. Lalu kita juga bisa memberikan pengetahuan untuk bagaimana menggunakan teknologi, misalnya mencari koleksi menggunakan OPEC atau katalog dan sebagainya. Kita juga perlu mempromosikan literasi informasi ke kalangan siswa dan juga berkolaborasi dengan para guru dan staf, baik untuk mengadakan pelatihan atau juga acara atau kegiatan. Ini kita lewatkan dulu literasi media. Nah, lalu kita masuk ke dalam hak cipta dan etika digital. Dia masuk ke dalam cakupan literasi informasi. Karena di beberapa model literasi informasi ada yang namanya etika. Dan hak cipta ini juga terkait dengan informasi itu sendiri. Misalnya dari ketika kita menulis lalu atau mengutip, juga kan di situ ada terkait masalah hak cipta. Nah, di hak cipta ini ada dua komponen ya. Yang pertama komponen dari hak moral, yang kedua hak distribusi dan ekonomi. Kalau hak moral tidak dapat dipindah tangankan. Jadi ketika kita mengutip, kita harus mencantumkan sumber. Nah, itu hak moral. Kalau hak distribusi adalah hak untuk mendistribusikan karyanya. Biasanya melekat dengan hak ekonomi di situ. Kalau memang hak distribusi, kalau hak moral tadi tidak bisa ditransfer atau dipindah tangankan, kalau hak distribusi dan ekonomi bisa. Contohnya, Bapak Ibu menulis di sebuah penerbit, biasanya hak distribusinya diambil oleh bisa dibilang seperti kombinasi ya. Si penerbit juga punya hak distribusi, Bapak Ibu juga punya hak distribusi. Nah, lalu biasanya kan menempel hak ekonomi. Hak ekonominya misalnya Bapak Ibu menulis, lalu oleh penerbit dibeli putus royaltinya. Jadi penerbit langsung membeli dengan jumlah nilai yang cukup besar. Tapi ketika nanti sudah laku, misalnya karya Bapak Ibu laku, atau Bapak Ibu sudah tidak menerima royalti lagi karena hak distribusi dan ekonominya sudah Bapak Ibu serahkan kepada penerbit. Tetapi jika ada orang yang mengutip, Bapak Ibu, orang yang mengutip itu tetap wajib mencantumkan nama Bapak Ibu. Nah, itulah dibilang hak moral tidak bisa dipindah tangankan, sedangkan hak distribusi dan ekonomi bisa dipindah tangankan. Lalu dampak digital. Nah, dampak digital ini cukup besar ya, terutama banyaknya sekarang berita-berita yang menggunakan clickbait itu juga memiliki dampak digital. Nah, dampak digital ini bisa negatif, bisa juga positif. Banyak juga berita-berita, konten-konten yang memiliki dampak yang positif. Kemudian di sini masalah privasi. Masalah privasi terutama di Indonesia masih kurang ya dihormati dari sisi privasi. Kalau di luar negeri ketika Bapak Ibu mau ngambil foto lalu ada orang di foto tersebut lalu Bapak Ibu publish entah di media sosial atau dimanapun dan orang itu tahu, maka Bapak Ibu bisa dituntut kecuali Bapak Ibu sudah izin. Oleh karena itu biasa kalau di luar negeri biasanya mereka di blur background-nya kalau ada orang. Lalu cyberbullying, nah ini yang terjadi biasa di anak remaja ya ketika mungkin bukan cuma anak remaja, ketika kita memposting sesuatu ada yang membuli, ada hate speech di situ. Paling banyak mengalami adalah mungkin para public figure. Nah, ini sering. Lalu gunakanlah sumber informasi dengan etika. Tadi bagaimana kita ketika mengutip sesuatu, kita bisa
kita wajib untuk mencantumkan namanya. Ini kita lewati dulu. Nah, ini ada beberapa model literasi informasi yang ada. Sebenarnya banyak model literasi informasi di dunia ini, tetapi ini saya ambil beberapa saja. Yang pertama ada Big Six. Big Six ini model literasi informasinya adalah pertama kita perlu menentukan kebutuhan informasi kita atau kebutuhan informasi pustaka. Apa sih yang dibutuhkan? Lalu yang berikutnya, setelah kita tahu kebutuhan informasinya, kita bisa merencanakan untuk melakukan pencarian berdasarkan kebutuhan informasi tersebut. Lalu kemudian kita ambil langkah pencarian berdasarkan yang sudah direncanakan. Nah, setelah informasinya sudah dapat, kita evaluasi, baik informasinya maupun sumber informasinya. Lalu kita gunakan informasi tersebut dan kita evaluasi keseluruhan prosesnya. Model yang berikutnya ada 7 Pillars of Information Literacy. Kita pertama mengidentifikasi, lagi-lagi langkah pertama menentukan kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan informasi, melakukan pencarian lalu mengevaluasi sumber informasi atau informasi yang sudah didapatkan, lalu kita organisasi informasi-informasi yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita hasil dari evaluasi, lalu kita presentasikan. Presentasi di sini bisa saja berupa misalnya karya ilmiah, atau kita mengajar misalnya, atau kita presentasi di depan orang banyak. Lalu kita juga bisa berkolaborasi dengan penulis lain juga bisa. Lalu kita menggunakan informasi dengan cara beretika. Yang berikutnya model lainnya adalah ASCRL, Framework for Information Literacy for Higher Education. Dia ada 5 aspek, yaitu aspek otoritas, kita perlu perhatikan otoritas dari sumber informasinya. Jadi antara jurnal, misalnya buku, blog, dan Wikipedia, mana yang lebih bisa dipercaya, mana otoritasnya lebih baik. Lalu aspek berikutnya adalah tentang strategi pencarian, bagaimana mencari informasi yang tepat. Tentu setiap media akan berbeda. Misalnya, kita cara mencari informasi dari sebuah ensiklopedia tentu berbeda dengan Google, berbeda lagi dengan media sosial ya, media sosial lain. Kemudian evaluasi, di sini bicara dengan kita mengevaluasi semuanya, termasuk dari otoritas, strategi pencarian, keterampilan kita, dan juga dalam penggunaan informasi. Keterampilan ini terkait dengan kita sebagai orang yang memiliki kemampuan literasi informasi, apakah cukup terampil atau kurang. Kemudian lagi-lagi bicara mengenai etika dalam menggunakan informasi. Model literasi informasi yang lain yaitu ALA atau ALA Information Literacy Competency Standard for Higher Education. Ini terkait dengan 5 aspek, yaitu akses terhadap sumber informasi, mengevaluasi informasi dan sumber informasinya, bagaimana menggunakannya, lalu bagaimana mengkomunikasikannya, dan juga menggunakan informasi dengan beretika. Nah, terkait komunikasi, misalnya bisa komunikasi di sini bisa misalnya dibuatkan review, misalnya ada buku dibuatkan reviewnya, kita ulas di YouTube, itu juga merupakan bentuk komunikasi. Atau tadi saya yang membagi-bagikan e-book saya melalui LDK, itu juga bisa dalam aspek komunikasi. Yang lain adalah the stripling model. The stripling model ini itu berupa langkah ya. Yang pertama kita perlu mengidentifikasi kebutuhan informasi, lalu kita akses dalam artian kita mencari informasinya dan kita akses, lalu kita evaluasi, kita gunakan, kita sintesis informasinya dan kita komunikasikan. Lalu ini 7 pilar dari Skonul ya. Ini lebih advance lagi, yaitu kita mengidentifikasi. Jadi kegiatannya bukan hanya sampai pada
menggunakan, tapi mengidentifikasi, lalu informasi yang ditemukan, lalu digunakan. Nah, setelah digunakan kan kita mendapatkan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan ini kita buatkan semacam kritik. Lalu kita reproduksi lagi menjadi hasil karya lain untuk mengcounter atau melengkapi informasi-informasi yang sudah ada. Lalu gunakan secara beretika. Ya, dari semua model literasi informasi, kira-kira manakah menurut Bapak Ibu yang paling mudah mungkin ya diterapkan di perpustakaan sekolah? Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Jayantoni silakan. Karena merujuk yang ini tadi Pak, yang 4I tadi rasanya lebih mudah yang 4I nih Pak. Iya, betul sekali. Ketimbang pakai yang Big Sick gitu. Mhm. Terlalu panjang walaupun bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah, cuman kayaknya lebih mudah, lebih ringkas yang 4I nanti. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jayantoni. Iya, saya pun sepakat dengan Pak Jayantoni. Saya lebih prefer atau cenderung ke 4I karena memang lebih simpel ya. Step-stepnya juga cuma 4, tidak terlalu panjang. Oke, jadi dari seluruh model yang ada di dunia ini menurut Weber dan Johnston itu ada 5 aspek yang yang umumnya ada. Itu keterampilan untuk menyadari akan kebutuhan informasi, menyusun formulanya, lalu memilih dan mengintegrasikan sumber-sumber informasi yang diperoleh, artinya menggunakan ya. Kemudian mengevaluasi informasi yang sudah didapatkan dan menyelaraskan serta memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh. Jadi biasanya titik poinnya ada di kelima hal ini. Nah, kalau menurut saya sendiri ada 8 ya. Kalau saya menilai dari seluruh model yang sudah dijelaskan, yaitu yang pasti ada identifikasi, ada pencarian, ada evaluasi, dan ada penggunaan. Ini tadi 4I sampai di sini. Tetapi ada beberapa model yang juga menambahkan seperti bagaimana mengorganisasikan informasi, lalu juga bagaimana presentasikan informasi, bagaimana berbagi informasi, dan juga menggunakan informasi secara beretika dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan kegiatan literasi informasi di sekolah? Nah, Bapak Ibu bisa menempatkannya ketika masa MPLS ya, mungkin meminta waktu kepada pihak sekolah untuk disediakan waktu untuk perpustakaan, memberikan edukasi terkait dengan literasi informasi. Kemudian menempatkannya sebagai bagian dari kegiatan program perpustakaan. Jadi di perpustakaan ada misalnya fasilitas atau mungkin layanan untuk pencarian informasi yang tidak hanya sebatas mencarikan buku di perpustakaan, tetapi juga bisa mencarikan informasi lain. Kemudian kita juga bisa edukasi terkait literasi informasi bisa diberikan dalam program pendidikan pemakai. Program pendidikan pemakai itu sendiri bisa diberikan saat orientasi siswa baru atau ketika misalnya ada siswa yang datang membutuhkan informasi, kita sekalian juga kita memberikan edukasi terkait literasi informasi. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada sisa waktunya Bapak Ibu bisa menggunakan waktunya ini untuk mengerjakan tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai pukul 4 dan sesi Zoom-nya saya cukupkan sampai di sini. Jadi Bapak Ibu punya waktu nih. Jadi nggak nge-Zoom dulu sampai jam 4 baru ngerjakan tugas. Karena dijadwalkan penugasan itu masuk di dalam jam pelatihan ya. Jadi memang saya sengaja memberikan penugasan ini di
di dalam jam pelatihan tersebut. Jadi harapannya setelah jam 4 Bapak Ibu sudah tidak tugas saya sudah selesai. Tapi masih diberi kesempatan sampai besok pukul 5 pagi ya Bapak Ibu untuk pengumpulannya. Ya, ada lagi Bapak, ada mau yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu sekian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.